Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Agus Merta Astawa, saya dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 13. Perdamaian dan keamanan internasional merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, sebab hal itu dapat membuat warga negara merasa nyaman dan tentram ketika menduduki negara tersebut. Tak heran jika banyak negara pun selalu berupaya untuk menciptakan perdamaian, bukan saja di negaranya sendiri tetapi juga di dunia. Indonesia salah satunya yang memiliki peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia sendiri seperti diketahui merupakan sebuah gagasan kebahasaan perdamaian dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan atau bangsa. Perdamaian dunia melintas perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, dan atau pengakhiran seluruh bentuk pertikaian. Sejak 1945, PBB beserta 5 anggota permanen Majelis Keamanannya yakni AS, Rusia, Cina, Prancis, dan Britania Raya setelah bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang, meski tak sedikit negara-negara telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu. Indonesia sendiri sebagai negara yang berdasarkan hukum tak kalah memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dunia. Keikutsertaan Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia ini mengacu pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berbagai cara pun dilakukan Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, baik itu di tingkat regional maupun internasional. Dalam bentuk apa? Keikutsertaan dalam PBB, ASEAN, serta GNB atau Gerakan Non-Blok. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa Indonesia. Salah satu prestasi gemilang yang diraih oleh bangsa Indonesia dalam PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1974. Indonesia juga sangat berperan aktif langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Dalam proses ini di Indonesia berperan aktif pada saat menjaga keamanan PBB. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda untuk mengembangkan tugas dalam misi perdamaian PBB di negara-negara yang terjadi konflik. Pencapaian kontingen Garuda untuk mengembangkan misi perdamaian PBB adalah ketika pertama kali mendapatkan perintah untuk menjaga keamanan dan menjadi anggota tidak dapat DKPBB pada tahun 1974 sampai 1975, tetap DKPBB pada tahun 1995 sampai 1996. Dalam hubungan internasional Indonesia DKPBB pada periode tersebut. Wakil tetap dari Indonesia yaitu RI Nugroho Wisnumurti tercatat 2 kali menjadi presiden DKPBB. Selain itu, Indonesia juga terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap DKPBB pada tahun 2007 sampai 2009. Di samping itu, Indonesia juga menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM pada tahun 2007 hingga 2010. Peran Indonesia dalam ASEAN. Upaya Indonesia dan menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan dalam hal ini melalui ASEAN ditunjukkan dalam banyak hal, termasuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan konfirmasi tingkat tinggi KTT atau berbagai macam konfirmasi
Konfirmasi ASEAN. Indonesia juga menjadi tuan rumah dalam pergelaran organisasi internasional. Sebagai contoh, KTT ASEAN yang pertama kali diselenggarakan di Bali pada 24 Februari 1976 atau Pertemuan Informasi dan Pemimpin Negara dalam Organisasi ASEAN pada 30 November 1996. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok GNB yang merupakan kependekan dari gerakan non-blok mempunyai makna yang sangat penting dalam peran bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan netral, di mana netral di sini artinya Indonesia tidak memihak pada blok tertentu, baik timur ataupun barat. Indonesia juga memilih untuk menentukan dalam jalan sendiri dalam upaya membantu terciptanya tujuan dunia dengan menyelenggarakan persahabatan dengan segala bangsa. Indonesia juga senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Akhir-akhir ini radikalisme semakin gencar menyebar, membuat tegang kondisi masyarakat negeri di radikalisme bagaimana momok yang mengancam Indonesia hingga berbagai komponen masyarakat dari tingkat sekolah, kampus, hingga pemerintahan menyatakan perang melawan radikalisme melalui seminar dan opini yang digencarkan agar masyarakat tidak terpapar paham radikalisme dan terorisme, di mana gerakan Papua Merdeka dan mendorong negeri gerakan separatis yang menggunakan kekerasan dan tak henti-henti untuk menelan korban. Inilah ancamannya nyata bagi Indonesia. Konflik OPM yang sejak dulu tak pernah terselesaikan justru semakin tumbuh subur. Namun pada fakta tindakan meneror dan membuat keresahan, bahkan kekerasan dan separatisme justru tak pernah disebut sebagai kelompok radikal. Dan yang lebih mirisnya lagi, istilah radikalisme dan terorisme justru disematkan pada ormas-ormas Islam yang tak pernah melakukan kekerasan, teror, maupun gerakan separatisme. Inilah keterbalikan logika, di mana istilah radikalisme menjadi suatu istilah relatif yang digunakan sesuai kepentingan. Disinilah pentingnya masyarakat untuk memahami apa itu sebenarnya radikalisme agar masyarakat tidak sembarangan menempatkan istilah tersebut, apalagi menyematkan istilah radikalisme pada simbol-simbol identitas dan ormas-ormas Islam, karena ini sangat berbahaya. Hal ini dapat memadulkan pola pikir dan logika sehingga masyarakat menempatkan istilah radikalisme pada sesuatu hal yang justru faktanya tak dapat diraba, dan di lain sisi mengabaikan fakta dan wujud sebenarnya dari radikalisme dan terorisme itu sendiri. Tanggapan mengenai tindakan radikalisme terorisme yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan yang terjadi di Papua. Om Santi 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 Om.